Selamat pagi semuanya teman-teman ya yang ada di live ini, di channel ini. Puji nama Tuhan. Kan lagi ini luar biasa sekali, waktu cepat sekali berlalu ya. Cepat sekali berlalu, tetapi satu hal yang kita perlu ketahui bahwa kalau kita bisa bangun dengan kesegaran yang baru itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Pada saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dialah kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh dapat menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami terus bertumbuh dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kita akan belajar bersama-sama dari Roma pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-6. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya, Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita dapat semuanya ya. Kita akan baca dan nanti ayat-ayat yang lain kita akan lihat bersama-sama ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua orang yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudaraku yang kekasih, banyak orang bilang begini, wah enak ya jadi orang Kristen ya. Cukup percaya saja, cukup beriman kepada Tuhan Yesus dan kita diselamatkan ya. Tetap tekun dalam dosa, yang penting percaya sama Tuhan Yesus kita selamat. Apakah itu betul? Dan itu sama sekali tidak betul. 1000% salah ya. Nah, saudara, kita melihat di sini jelas Alkitab mengatakan di dalam ayat yang pertama, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Paulus katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia itu bertambah-tambah? Ya, karena ada banyak orang katakan, kan kita diselamatkan karena kasih karunia, kan kita diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi boleh dong kita berbuat dosa seenaknya. Oh, tidak bisa, saudara. Alkitab tegas mengatakan sekali-kali tidak. Ya, itu artinya sama sekali tidak bisa. Ya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Itu artinya adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua karya keselamatan Tuhan Yesus yang dibuatnya di atas kayu salib itu berlaku atas kita. Sama seperti Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Dan demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mati bagi dosa. Jadi dosa-dosa kita telah turut dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Telah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus dan dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dibangkitkan secara rohani, ketika kita percaya kepada Dia, kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita juga mendapat kedudukan menjadi anak Allah. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia mati, Dia bangkit, dan itu juga yang kita alami secara rohani. Nah, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kita disalibkan dengan Kristus. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, itu berarti kita turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita melihat di dalam Galatia. Coba kita lihat di dalam Galatia. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19b. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Nah, saudara, Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapan dia disalibkan dengan Kristus? Tidak pernah secara fisik. Karena ketika Paulus mengejar-ngejar orang-orang beriman, orang-orang percaya gereja yang mula-mula, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menjumpai dia di Damsyik dengan sinar dan katakan, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia tidak pernah mengalami secara fisik, tetapi ketika dia percaya Yesus, dia mengenal Tuhan, dia percaya Tuhan Yesus, dan dia dijadikan ciptaan baru, dan dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu artinya adalah manusia dagingnya telah disalibkan dengan Kristus. Jadi manusia daging kita dengan segala hawa nafsu, dengan segala dosa-dosa kita, secara rohani telah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kemudian kita lihat di sini, kita bukan hanya disalibkan bersama dengan Kristus, tetapi kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita baca di dalam ayat yang kembali kepada Roma pasal yang ke-6. Ya, kita kembali kepada pasal yang ke-6 ayat ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dia oleh baptisan dalam kematian. Itu artinya bahwa kita betul-betul juga secara rohani kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus disalib menanggung semua dosa-dosa kita. Itu artinya semua dosa-dosa kita telah turut disalibkan. Kita disalibkan secara rohani. Dan kemudian dikuburkan. Sehingga dosa-dosa itu ditinggalkan di dalam kuburan. Ya, dikuburkan, betul-betul mati. Ya. Dan kemudian kita lihat di sini, di dalam ayat yang berikutnya kita lihat, kemudian kita dibangkitkan bersama Yesus. Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan. Kita baca itu di dalam ayat 14, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam kemuliaan Bapa, demikian kita juga hidup dalam hidup yang baru. Jadi secara rohani kita sudah mati, ya sudah mati bagi dosa kita. Dosa kita telah disalibkan dan dikuburkan, dan sekarang kita hidup. Kita juga hidup bersama dengan Yesus, dengan kehidupan yang baru. Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan secara rohani. Dan di dalam ayat yang kelima dari pasal yang ke-6 dari Roma, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ini sangat luar biasa. Kita beridentifikasi dengan kematian Tuhan Yesus. Identify with His death. Itu artinya betul-betul kita menjadi satu dengan kematian, sama menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus. Kemudian kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, jadi artinya kita menjadi satu, menjadi sama dengan kematian Tuhan Yesus dan juga dengan kebangkitannya, supaya manusia kita telah disalibkan, telah dikuburkan, dan kita bangkit dengan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Alkitab mengatakan ketika kita disalibkan bersama Yesus, dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kuasa dosa dalam daging hilang kuasanya. Itu artinya yang tadi kita diperbudak oleh dosa, kita diperhamba oleh dosa, mau tidak mau kita tekun melakukan dosa. Bahkan kita nyaman melakukan dosa, tetapi sekarang setelah kita percaya Yesus, kita telah mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Tubuh kuasa dosa dalam tubuh kita hilang kuasanya. Sehingga kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa. Sehingga yang bekerja di dalam diri kita itu adalah Roh Kudus. Nah, saudara, Alkitab mengatakan di dalam Roma yang ke-6 ayat yang ke-18, di sini dikatakan. Roma 6 ayat 18, di sini dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, status kita, dari sekarang status kita sebagai orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Yesus. Kita ini adalah hamba kebenaran. Yang tadinya kita hamba dosa, diperbudak, dikuasai oleh dosa. Tapi sekarang kita tahu bahwa kita sudah menjadi hamba kebenaran.
Karena kita sudah dikuasai, dimateraikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan menegaskan kepada kita ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kata tahu. Di sini berulang-ulang kali disebut karena kita tahu. Tidak tahukah kamu? Kita tahu. Itu artinya benar-benar kita sudah tahu. Kita sudah recognize. Kita sudah tahu bahwa betul-betul hidup kita ini sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Jadi Paulus katakan, kamu sudah tahu. Karena kita tahu berulang-ulang kali. Itu menunjukkan apa yang kita sudah tahu, kita jalani. Jadi kita lihat di dalam ayat yang ke-6 ini, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa maut yang bekerja. Dia memberi hidup supaya kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak lagi bekerja dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan lagi kita mau menghambakan diri. Jadi itu artinya kita harus menghidupi kehidupan yang baru yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bolehkah kita bertekun dalam dosa? Oh no. Anugerah itu, kemurahan itu bukan murahan, saudara. Itu mahal banget. Kita memang diselamatkan, kita dibenarkan, dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu kita dapat dengan gratis, dengan cuma-cuma. Tapi sebelum kita mendapatkan dengan cuma-cuma itu, darah Yesus telah tercurah di atas kayu salib. Dan dia telah membayar lunas kita dengan darahnya. Dan kita sudah menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, jangan lagi mau menghambakan diri kepada dosa. Jadi artinya kalau orang Kristen, ya kalau orang Kristen sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, sudah sungguh-sungguh, kemudian jatuh, itu pilihannya. Tetapi kita harus tahu bahwa ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Itulah yang memampukan kita untuk katakan tidak. Kita bisa berkemenangan atas dosa. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kemudian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi saudara, demikian juga dengan kita, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Ada kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Yang sekarang bekerja dalam diri orang percaya itu adalah kehidupan Kristus. Dan kuasa Roh Kudus yang memberi hidup, yang memerdekakan kita dari waktu ke waktu. Yang memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Oleh sebab itu bagian kita, jangan mau lagi diperhamba. Jangan lagi mau kompromi terhadap dosa. Ya, jadi kita sudah menjadi anak Allah. Kita sudah bebas, ya, kita sudah merdeka dari perhambaan dosa itu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus setelah ia bangkit di antara orang mati tidak mati dan mau tidak lagi berkuasa atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikian juga kita harus memandangnya. Recognize, ya, recon. Begitu kita memandang bahwa hidup kita bukan lagi hidup bagi dosa, tapi bagi Allah. Dan kita memandangnya bahwa di sini dikatakan manusia lama kita telah berlalu dan sekarang manusia rohani di mana dihidupi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Jadi kita telah mati bagi dosa dan hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan kemudian bagaimana caranya dalam ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan
anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, inilah kita harus memandangnya, saudara, bahwa kita benar-benar sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi ada 3 kata di dalam Roma 6 ini. Yang pertama kita tahu, kata tahu. Ya, tidakkah kamu tahu? Itu berdasarkan, jadi Paulus hanya mengingatkan apa yang kita sudah tahu, identitas kita di dalam Tuhan sebagai orang yang sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan kemudian recognize, ya, kita harus memandangnya, melihat diri kita sama seperti Kristus sudah mati bagi dosa dan hidup dengan kebangkitan yang baru. Demikian juga dengan kita. Kita telah mati bagi dosa dan kita memiliki kehidupan yang baru. Kita memiliki manusia yang baru, yaitu manusia rohani. Sebab itu mari kita, kemudian yang ketiga itu adalah dipakai kata serahkanlah, hiduplah. Itu artinya dalam bahasa Inggrisnya yield. Give yourself to the Lord. Ya, jadi kita lihat kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Kalau know itu know the truth. You have been crucified, buried and rest. Kalau kita tahu, itu artinya bahwa kita harus tahu bahwa kita sudah disalibkan, bahwa kita telah dikuburkan, dan kita sudah dibangkitkan bersama Yesus. Dan kemudian pandanglah, accept the truth, accept it is a fact. Kita harus memandang itu merupakan satu kenyataan. Dan ini bukan hanya ilustrasi, seakan-akan bukan. Tetapi ini fakta bahwa betul-betul saudara harus menerima bahwa kita sudah mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mari kita menyerahkan diri kita, anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan. Setiap hari kita harus katakan, Tuhan ini pikiran saya. Tuhan ini mulut saya. Ini hidup saya. Saya mau persembahkan kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus menguasai hidup kita dari hari ke hari. Dan kemudian kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Allah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa itu hidup? Karena sudah ada hidup Tuhan di dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Kenapa itu kudus? Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus dan itu yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian kita melihat di sini kita mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dan Dia mau supaya Kristus semakin nyata dalam tubuh kita. Supaya Yesus itu betul-betul dimuliakan lewat tubuh kita. Firman Tuhan juga katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, ya? Jadi bait Allah, saudara. Sekarang betul-betul kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di dalam pelayanan saya, ya, dalam pelepasan, ada banyak ketika saya berdoa untuk orang-orang yang betul-betul ada masalah dengan ikatan kuasa gelap. Ketika saya berdoa mengusir kuasa kegelapan dalam tubuhnya, Roh itu bilang, enak aja, saya diusir, saya udah lama tinggal di sini. Ini rumah saya tahu. Dan itu bukan sekali dua kali, banyak sekali. Jadi saudara, orang yang belum mengenal Yesus, belum diselamatkan, iblis yang tinggal di dalamnya, roh jahat. Efesus pasal yang pertama, yang kedua jelas, tunduk dan taat kepada roh-roh durhaka yang sedang bekerja di dunia ini. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mendapatkan terang, kita ada Roh Kudus, sehingga kita ini bukan lagi bait iblis, bait setan, ya, bait roh jahat, tetapi bait daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, muliakan Tuhan lewat tubuh kita.
Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Kita lihat di dalam ayat yang ke-19, mulai ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu? Nah, perhatikan, atau tidak tahukah kamu? Kamu nggak tahu bahwa kamu, nah itu ya, itu berarti mengingatkan akan identitas kita sebagai anak Allah yang adalah bait Allah ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi kita ini ya kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan di sini kita lihat lagi bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita bukan milik kita sendiri, diri kita sendiri, tapi milik Allah karena kita sudah lunas dibayar. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Wow, keren banget saudara. Saudara dan saya lunas dibayar. Ya, dengan darah Yesus. Dan kemudian karena itu muliakan Allah lewat tubuhmu. Wow. Jadi saudara, mari kita bilang sama Tuhan, kita minta Roh Kudus supaya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Artinya Kristus semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan-tindakan kita, supaya betul-betul Kristus semakin nyata lewat tubuh kita, lewat hidup kita. Kita lihat ada beberapa ayat sebelum saya tutup. Kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus bagaimana supaya Kristus itu semakin nyata dalam tubuh kita. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Saya ingin saudara kita baca bersama-sama. Di dalam ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Artinya apa? Bagaimana kita membawa kematian, senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kita? Itu artinya kita harus tahu, recognize, memandangnya bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Sebab itu di sini dikatakan bahwa kami selalu senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita. Biarlah Yesus semakin hari semakin nyata dalam tubuh kita. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Mari kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya, supaya Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Nah saudara, terakhir mari coba kita baca dalam Filipi. Kita baca di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Filipi yang pertama ayat yang ke-20 demikian bunyinya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow, luar biasa. Tekad, komitmen daripada Paulus, dia katakan bahwa yang kurindukan dan kuharapkan, ya, supaya Kristus tidak dipermalukan lewat hidupku, supaya Yesus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Itu artinya dia punya tekad. Lewat hidupnya Yesus dimuliakan, bahkan sampai mati Yesus tetap dimuliakan di dalam tubuh Paulus. Nama Tuhan tetap dimuliakan lewat kehidupan Paulus. Jadi seluruh kehidupan Paulus menjadi berkat. Rasul-rasul juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka sudah tiada ribuan tahun yang lalu. Tetapi Yesus tetap dimuliakan di dalam tubuh mereka. Yesus tetap dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi satu inspirasi
dalam hidup kita, untuk kehidupan kita. Mari kita ke dalam. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Karena sebagai orang percaya kami sudah disalibkan dengan Kristus. Dan kami sudah dikuburkan bersama Yesus. Dan kami juga telah dibangkitkan bersama Yesus dengan kehidupan yang baru. Supaya manusia lama kami telah turut dikuburkan dan kami memiliki kehidupan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini tubuh kami. Kami mau serahkan, biarlah Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Apakah saya didengar? Karena saya didengar. Apakah saya didengar teman-teman? Kasih respon ya. Kalau didengar tangannya kasih begini. Kalau apakah saya dengar teman-teman di live? Oh ya, puji Tuhan ya. Ya, karena suara Ibu Yani dari tadi tidak terdengar, tetapi tidak apa-apa, saya dengar di dalam itu ya. Ya, teman-teman, luar biasa sekali ya. Aku telah ditebus ya. Kita semua adalah warga-warga negara kerajaan sorga. Kita semua telah ditebus dan harga kita telah lunas dibayar ya. Kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan segenap keberadaan hidup kita. Ini ada Pak Teolog Kontekstual, ada Pak Endro ya. Luar biasa sekali ya, saya kasih kesempatan untuk menanggapinya barang berapa menit ya. Setelah itu kita baca Alkitab, baca Mazmur, kita tutup dalam ibadahnya, lalu setelah itu baru kita bicara semua ya. Karena ibadah ya setelah itu baru kita bicara-bicara ya, yang mau memberi tanggapan untuk semua, mau bicara, mau apa cerita-cerita, mau bersaksi ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Endro, kalau Pak Endro berkenan, mari masuk Pak. Nanti saja. Nah, ini Pak Endro pun suaranya tidak ada ya di saya ya. Di sini jelas, tapi di sini jelas. Ya, silakan Pak Endro yang mau bicara. Kalau enggak begini aja, Ibu Yani ambil kendali ya, ada Pak Endro dan ada Pak Teolog Kontekstual ya. Silakan ya. Ibu Yani ambil kendali ya. Ya, silakan Pak Teolog Kontekstual kasih masukan dan tambahan. Oke. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Ya. Terima kasih Bu Yani, Bu Uti, dan Pak Endro. Ya, Pak Endro ini kayaknya tidak tidur ini ya. Jadi ya malam sudah larut malam bangun pagi-pagi. Oke, terima kasih. Kalau saya mengambil dari seperti ini ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9, saya bacakan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya. Nah, jadi memang inilah prinsip hidup kita sebagai orang Kristen. Kan gitu. Sama seperti tadi yang dibilang oleh Bu Yani, ya. Sejatinya kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Sebenarnya. Gitu. Karena kita sudah ditebus dan sudah dibenarkan. Gitu. Jadi iman Kristen itu berbicara tentang kalau konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari, berbicara tentang pengampunan dan pertobatan, gitu. Di mana lewat pengorbanan Yesus dosa kita diampuni, gitu. Ya, sudah selesai, kayak gitu. Ya. Nah, tetapi pengampunan itu juga berbicara tentang pertobatan, gitu. Tidak bisa persoalan pengampunan hanya sebatas berhenti di pengampunan, tidak, gitu loh. Iman Kristen berbicara setelah kita diampuni, apa yang kita lakukan? Ya pertobatan. Gitu. Makanya kita harus memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Berat, ya berat. Memang berat, ya saya aja berat itu. Karena ada hal-hal yang harus saya potong dalam kehidupan saya yang tidak berkenan dengan Tuhan. Itu namanya proses. Nah, makanya kalau saya berbicara tentang pertobatan itu proses. Gitu. Proses untuk menjadi dewasa dalam iman, proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Gitu. Karena apa?
Karena kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak, makanya kuduslah kamu sama seperti aku kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Melihat Tuhan tidak pernah. Nah, ketika kita bicara di satu sisi tentang kekudusan, ya itulah namanya proses pertobatan itu. Gitu. Karena kita tidak bisa mengkuduskan diri kita, mengkuduskan diri kita itu dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Gitu. Hanya Tuhan yang bisa mengkuduskan kita. Makanya kita dikuduskan oleh Tuhan itu sendiri. Nah itu. Jadi terima kasih Bu Yani. Ya ini juga sekaligus menguatkan semua yang nonton di channel Bu Uti supaya kita tadi seperti tadi, tidak hanya sebatas kita berhenti di dalam pengampunan dosa, tetapi kita harus memposisikan diri dalam pertobatan. Itu. Semakin menuju kepada kesempurnaan itu, mengejar yang namanya kekudusan itu. Nah, itu. Supaya akhirnya nanti yang mahkota kehidupan itu tidak akan hilang dari hidup kita. Nah, seperti itu. Makasih, itu mungkin pengantar dari saya dulu. Silakan Bu Uti, Bu Yani. Ya, luar biasa sekali. Memang begitu ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa dan juga hukuman maut, serta juga memerdekakan kita dari perhambaan dosa untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu kita harus tahu. Jadi kita diciptakan di dalam rupa Yesus. Itu artinya bahwa destiny orang Kristen itu, tujuan dari kekristenan itu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu adalah proses, saudara. Ya, Tuhan memproses kita. Tetapi kita harus tahu kita tidak akan bisa berubah tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa akan menang tanpa Roh Kudus. Sebab itulah Roh Kudus diam dalam kita. Tujuannya supaya kita dibawa dari kebenaran kepada kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga yang mengubah kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ya, 2 Korintus pasal yang ketiga di dalam ayat yang ke-18 ya, kita lihat ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 17-18, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi Roh Kudus yang mengubah kita dari waktu ke waktu. Dan di sini dalam kemuliaan yang semakin besar, luar biasa. Dan Roh Kuduslah yang mengubah kita. Tetapi firman Tuhan juga jelas dalam Galatia pasal yang kelima. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya betul-betul mau dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, 9 buah Roh Kudus itu adalah karakter daripada Kristus yang kita miliki. Sehingga kita memiliki hati Kristus, kita memiliki pikiran Kristus, dan tindakan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, itu tambahan dari saya. Silakan Uti. Ya, lanjut. Terima kasih ya, kuasa Roh Kudus memang luar biasa ya. Ya, setelah ini ada Pak Endro, lalu ada teman-teman yang kepingin masuk ya, yang kepingin bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Ya, Pak George masuk nih ya, Pak George. Ya, Pak Endro, silakan Pak Endro memberikan tanggapan ya. Setelah itu kita akan baca kitab Mazmur. Kita selesaikan Mazmur, setelah itu nanti kita masuk kitab Korintus ya, teman-teman. Kita baca semua ya. Jadi kita akan membaca Alkitab hari per hari ya. Ya, Pak Endro, silakan Pak Endro. Ini saya nggak dengar loh Pak Endro, saya hanya ini loh, cuma meraba-raba lihat dari HP. Ya, silakan Pak Endro. Jadi Ibu Yani pegang kendali ya. Ada di sini ada Pak Endro, ada Pak siapa? Pak Bagus, lalu satu lagi ada Pak George ya. Oh, Pak Bagus mau masuk bicara. Ya, silakan. Bu Uti, saya ngasih masukan. Kalau di komputer Bu Uti tidak keluar suaranya, Ibu Uti masuk lewat HP. Jadi pakai 2 device. 2 device. Oke. Nah, apa di laptop Bu Uti itu
colokkan headset supaya jangan keluar suaranya. Dan karena kalau suara di laptop kedengaran, Ibu Uti pas buka Zoom di HP nanti storing. Jadi masukkan headset, masukkan ke audionya laptop. Jadi Ibu Uti pakai HP aja biar kedengaran suaranya. Ya. Karena saya juga sering gitu. Itu. Nah, jadi main dua device, satu HP, satu laptop gitu. Ya. Begitu aja, supaya kedengaran suaranya. Ya. Jadi Bu Uti bisa dengar suara kami. Oke. Bisa. Uti bisa dengar? Ya. Bisa ya? Ya. Oke. Apa yang dikatakan Pak Bagus ya? Ya. Oke. Ya, nggak terjadi delay ya, biasanya ada delay. Ya. Ada waktu yang terjeda biasanya. Oke, jadi ini saya beri tanggapan bahasanya memang pengikut Kristus kan gitu, dan sudah dijamin. Ya, saya dengar dari HP aja, cuma HP juga delay. Ya, jadi silakan aja Pak. Pak Endro, silakan Pak Endro ya. Silakan Ya. aja Pak Endro, setelah itu Pak George ya. Kalau kita sudah dimerdekakan kan gitu. Dan kita tahu bahasanya di dalam Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi ini pada permulaan penciptaan kan. Sedangkan di dalam Filipi kan gitu, Filipi. Sedangkan tadi itu hidup di dalam Kristus. Sedangkan di dalam Kristus kita ada di dalam kan gitu ya, di dalamnya. Jadi kita sudah ada sebelum semua diciptakan. Itu tadi saya lihat di mana. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ada jaminan. Namun demikian, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, apa yang dapat kita kerjakan dalam keseharian kita. Ya. Dalam keseharian kita, apakah kita juga sebagai tubuh Kristus? Nah, itu juga perlu kita hayati dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Di sini ada di 2 Korintus yang ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, kan gitu ya. Jadi kami adalah orang-orang yang percaya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, kan demikian. Jadi kita harus menyatu dengan tubuh Yesus. Karena Yesus mati untuk kita. Nah, demikian. Jadi cukup berat kalau kita menghayati tentang apa itu kita sudah dapat jaminan. Biasanya kita bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus dengan kasih di dalam penyebaran Injil atau pengikut Kristus. Bagaimana bukan berarti kita kemana-mana menginjili orang itu bawa Injil, tidak demikian. Jadi bagaimana ya bukan hanya teoritis ya, harus bisa kita berdampingan dengan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan berarti dengan orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Bagaimana mereka mendengar tentang kabar baik dari Tuhan kalau kita sebagai yang mengaku umat Kristus tidak mengkabarkan, tidak mengenalkan. Pengenalannya dari mana?
Jangan-jangan pengenalannya dari perbuatan jelek. Oh, orang Kristen itu gitu ya. Nah, gitu. Akhirnya kan bukan malah pengabaran kebaikan. Jadi ayo kita umat Kristen betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahasanya. Oh iya ya, orang Kristen itu menjadi garam, menjadi terang, bisa dirasakan tanpa kita membawa ya, Injil yang kita bawa kemana-mana, ya itu sudah sama saja itu kan itu contoh. Dia umat sebelah tapi percaya kepada Yesus, nah, kan itu dia sudah diselamatkan kok itu, nah, gitu ya. Nah, itu sudah diselamatkan, dia mengenal Yesus kegiatan kita sehari-hari. Itu aja dari saya sementara ini, Bu. Mungkin saya simpulkan, jadi artinya memang Kristus nyata dalam tubuh kita ya. Jadi bagaimana Injil itu ya bukan hanya lewat perkataan tapi lewat perbuatan. Jadi perbuatan itu berbicara lebih kencang daripada perkataan kita. Jadi kalau kita menginjili, kalau kita sering bawa firman Tuhan, tetapi kehidupan kita kacau, itu malah membawa orang malah jauh dari Tuhan, nggak mau percaya Tuhan. Jadi, tetapi dengan melihat kehidupan kita ya, lihat rahasianya ada di Yesus, dan mereka akan datang kepada Tuhan. Nah, saya kasih ilustrasi dulu waktu saya masih tinggal di Kalimantan ya. Saya tinggal di Kalimantan dan 12 tahun kan saya tinggal di sana, dan saya emang mengajar di sekolah Alkitab ya. Saya mengajar di sekolah Alkitab, jadi waktu itu dari Ngabang ke Sanggau, di tempatnya itu di Sosok, sekitar 30 menit sampai 40 menit perjalanan. Jadi saya bawa mobil sendiri. Saya bawa mobil dari jauh, saya lihat ada motor diserempet truk. Jadi motor itu jatuh. Jadi wah, saya lihat, waduh, itu motor lah atau mobil truk itu langsung lari ya, langsung pergi. Nah, kemudian saya samperin, saya lihat itu rupanya anak sama mama. Jadi anaknya sudah terkapar di jalan dan mamanya hanya lecet-lecet. Jadi saya berhenti. Saya bilang, Bu, tolong saya, Bu. Ya udah, saya langsung berhenti. Terus saya telepon ke sekolah Alkitab. Saya bilang, ini ada kecelakaan, jadi saya mengajar agak terlambat. Saya datang agak terlambat. Mereka pikir saya yang kecelakaan, tapi udah dekat dari sekolah Alkitab itu. Jadi mahasiswa saya pakai motor konvoi beserta polisi, karena tidak jauh dari sekolah Alkitab itu ada kantor pos polisi. Jadi sama polisi, mereka pikir saya yang kecelakaan. Jadi akhirnya tidak lama kemudian ada ambulans dari Ngabang dan saya kenal supirnya. Pak, mau kemana? Mau ke rumah sakit Parindu, tolong bawa. Jadi dibawa nih 2 orang. Terus motor mereka itu kemudian dimasukkan ke dalam mobil saya, karena kebetulan itu sliding door ya, jadi bisa masuk. Jadi polisi sama mahasiswa angkat itu mobil, angkat itu motor masuk. Akhirnya saya mengajar. Setelah mengajar saya pergi ke rumah sakit. Mereka orang Melayu, saudara tahu kan orang Melayu itu keras sekali ya, hampir nggak ada orang Kristen. Kami orang Melayu itu karena jamahan Tuhan ya. Nah kemudian saya bilang, Bapak, Ibu, boleh saya berdoa untuk adik ini yang patah tangan, patah kaki? Oh ya boleh, tapi kepada Isa Al-Masih Yesus. Oh ya boleh Bu. Jadi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, junjungan kami, terima kasih karena Engkau adalah Allah Tuhan yang datang ke dunia. Jadi saya menginjili lewat doa. Dan Engkau jamah sembuhkan. Nah udah habis itu mereka dengar karena mereka sudah mendapatkan pertolongan saya ya. Jadi waktu saya pulang kemudian ada sepupu daripada anak ini bilang, Bu bisa ikut dong katanya. Ibu lewat kampung ini. Oh ya lewat. Bisa ikut aja. Jadi dia ikut. Jadi ikut. Waktu ikut saya pas baru naik, baru keluar dari rumah sakit. Mungkin ada 10 menit, 15 menit lah. Kemudian ini ibu muda bawa anak 1. Dia bilang, Bu, dan kau jamah sembuhkan. Nah, orang Kristen apa ya, Bu? Katanya. Saya kaget. Syarat-syarat jadi orang Kristen maksudnya kamu apa? Saya bilang gitu. Maksudnya Mbak apa? Saya pengen jadi orang Kristen, Bu, katanya. Loh, emangnya kenapa? Saya bilang, Ibu itu ya dari tadi itu ya senyumnya,
ibu perlakukan adik saya, kakak saya, kakak ipar saya, kok baik banget ya katanya. Terus saya lihat ibu tuh hatinya tulus banget. Oh ya, saya bilang gitu. Saya biasa aja. Dan itu nature. Nature itu karena emang tidak ada dibuat-buat, tidak apa ya. Itu nature aja. Saya tolong, saya semua. Terus dia bilang, saya mau jadi Kristen dong, Bu. Gimana caranya? Jadi saya injili dia. Dan di mobil itu, ibu itu terima Yesus. Dan saya muridkan dia. Dia sembunyi-sembunyi bawa Alkitab ya. Jadi saudara itu, jadi benar. Jadi hidup kita itu ya, ketika Yesus menjadi nyata dalam hidup kita, itu yang membawa orang kepada Tuhan. Itu yang namanya terang. Yang orang-orang akan datang kepada terang itu. Jadi itu tambahannya ya. Silakan yang lainnya. Ya, ini ada Pak siapa? Ada Pak Gunawan ya. Oh ya, Pak Gunawan ya. Gunawan, setelah itu ada si Aditya nih. Jadi benar. Ya, jadi itu ya Pak Gunawan. Pak Gunawan dulu. Aditya sebentar ya. Tapi Aditya, mohon jangan ngajak berdebat. Kalau mau masuk, dengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama, lalu terima Tuhan Yesus. Supaya kamu jadi warga di sini. Kamu masuk terus, padahal kamu orang luar ya. Ya, jadi Puji Tuhan. Yesus saja. Ya, apa ini dulu ya. Halo Ibu Puji Cynthia. Tuhan. Ya, setelah itu ya pertama Pak Gunawan, lalu ada Aditya, lalu Ibu Cynthia ya, Ibu Yani ya. Ya, silakan boleh. Ibu Yani. Lanjut. Ya, Pak siapa? Pak Gunawan ini di sini belum ada, kelihatan sebentar ya. Ada sudah ini Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan bersuara, Pak Gunawan. Siapa? Pak Endro. Ya, Pak Endro, silakan bersuara Pak Endro. Nanti nongol ada suara ya? Layar Bapak. Ada. Nah, ya, silakan. Shalom ya. George, silakan. George, Pak George Gunawan. Satu kesaksian yang bagus sekali. Jadi survei menunjukkan, membuktikan bahwa orang yang menjadi pelaku firman, orang yang menjadi pelaku firman ya, itu kesuksesannya itu membawa jiwa-jiwa itu 63, berapa persen. Jadi sangat tinggi sekali untuk membawa jiwa-jiwa. Bagaimana kita menjadi pelaku firman ya, menunjukkan ke dunia ya. Jadi berbicara tadi mengenai pertobatan. Pertobatan itu enggak cukup dengan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya kan, kebanyakan begitu. Makanya Pak Teolog kemarin juga bilang ya, inilah kesalahan gereja-gereja. Kemakmuran saja engkau diberkati. Oh, mengikut Yesus. Oh, engkau diberkati. Cuman itu aja. Jadi tidak membawa ke pertobatan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka engkau akan diberkati. Nah, maka akan diberkati. Nah, itu aja gereja. Jadi ketika di lapangan, ketika di tempat umum, kan kadang-kadang ada orang seberang itu ada yang mau pertama untuk melecehkan iman kita. Kedua, memang benar-benar dia itu rindu untuk mencari kebenaran. Ketiga, untuk menjatuhkan iman kita. Nah, bagaimana kita itu kalau tidak ngerti tentang, ini Josh Payer itu kan sudah bilang, saya ini khawatir ini, banyak anak Tuhan ini tidak mengerti dan tidak memahami Tuhan yang disembah. Tidak mengerti Tuhan Yesus itu siapa. Ketika ada orang yang tanya, ketika ada orang yang melecehkan, ketika ada orang yang mengutik iman kita kebingungan. Bahkan orang yang bahkan hamba Tuhan aja beberapa ada yang nggak ngerti Tuhan Yesus itu bagaimana, keilahiannya. Nah, itu yang membuat miris. Jadi 2 atau 3 hari yang lalu saya ada juga kepikir, ternyata Pak Teolog juga Pak siapa kemarin itu, bagaimana kalau kita ada Bible study, bagaimana kita ada pemahaman Alkitab, ya melalui begini juga bagus juga. Ambil waktu supaya kita tuh mengerti. Bagaimana kalau nggak ngerti tentang ketuhanan dengan Injil? Kita mau melakukan amanah agung Tuhan. Pergilah. Bukan seperti gereja. Datanglah. Pergilah. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Nah, itu. Jadi pertobatan itu ketika mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamanya, terus bertobat meninggalkan cara hidup yang lama. Nah, dipanggil oleh Tuhan itu kan de jure, mengaku
maka engkau akan diselamatkan. Itu kan de jure, panggilan. Nah, de facto-nya kita kan menyangkal diri, memikul salib, dan tiap hari mengikut Tuhan. Berat itu berat sekali itu. Kan pertobatan tandanya baptis. Nah, baptis itulah awal baby Kristen, murid Kristus. Nah, baptis itu adalah baby awal jadi orang Kristen. Betul itu kata Pak Teolog tadi itu. Awal itu masih panjang itu sampai dipilih. Setelah dipanggil, nah, bagaimana kita berusaha untuk dipilih, berkenan sampai memuliakan nama Tuhan, sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Dan mengenai bertobat, jangan menyalahkan kasih karunia, jangan mengandalkan kasih karunia. Oh, kita di dalam kasih karunia kok, kita masih kedagingan, kita masih hidup di dunia, mana mungkin kuat. Tuhan memaklumi kok, Tuhan kasih kok, Tuhan mengampuni. Waduh, ada yang sok itu ya kadang-kadang. Merah seperti kirmis sih, akan putih seperti salju kalau di dalam Tuhan. Kita ampun, minta ampun. Ya, nggak bisa ya. Soalnya Tuhan dengan jelas ya di dalam Yohanes ini ya, ketika orang Farisi membawa seorang pelacur untuk mencobai Tuhan Yesus sepertinya itu. Iya, hanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Tapi di Yohanes 8 ayat 11 Tuhan Yesus dengan jelas jawabnya. Yang ke-10 dulu ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Tadi itu yang orang Farisi itu yang untuk mencobai Tuhan Yesus itu. "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat sebelahnya, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Mulai dari sekarang dengan jelas Tuhan Yesus itu. Jangan tomat, jangan jadi orang Kristen tomat ya, tobat kumat. Nah, itu sudah jelas sekali itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, dari bertobat dengan jelas itu. Ya, saya mendukung juga kemarin itu Pak Teolog itu dengan teman yang lainnya untuk bagaimana itu kita diadakan Bible study supaya memperlengkapilah kita ini sudah di akhir zaman ya. Begini ini sudah di akhir zaman ini. Tadi saya ada kiriman juga ya. Ini sangat miris, sangat mengerikan ini. Nah ini. Ada beberapa nubuat Alkitab yang sedang digenapi. 1. Lagu-lagu di bait suci akan hilang. Amos 8 ayat 3. Lagu-lagu di bait suci akan hilang. Gereja kan tutup nih. Bahkan Ibu Uti aja nggak berani menampilkan puji-pujian kan, diprotes sudah. Nah ini saya pikir juga miris juga. Mayat sangat banyak sehingga dibuang. Amos 8 ayat 3 juga. Bumi akan berguncang. Amos 8 ayat 8. Festival dan perayaan menjadi sedih. Nah ini terjadi nih pengendapan Amos 8 ayat 10 ini. Hari-hari pahit di depan. Amos 8 ayat 10. Anda tidak akan bisa mendengar firman. Nah ini Amos 8 ayat 11, 12. Seorang muda jatuh pingsan ketika mereka masih muda. Amos 8. Ini COVID ini. Amos 8 ayat 13. Pernikahan tidak akan ada perayaan. Yeremia 16 ayat 9. Orang akan mati karena penyakit yang mematikan. Nah ini sudah semakin mengerikan ini COVID ini. Semakin apa itu? Gejala-gejalanya sudah nggak nampak ini, tiba-tiba mati aja 3 hari aja sudah mati ini. Mereka tidak akan dapat berduka atas kematian mereka. Mereka tidak dapat menguburkan mereka yang mati. Yeremia 16 ayat 4. Mereka tidak akan pergi ke rumah kesedihan dan tidak akan menunjukkan simpati. Wah ini terjadi semua ya. Besar dan kecil, tua dan muda akan mati. Tidak akan ada menguburkan mereka. Yeremia ayat 16, pasal 16 ayat 16 ya. Dilarang pergi ke pesta atau perayaan. Yeremia 16 ayat 8. Ya dan lain-lainnya ya. Nah, ini sudah saatnya ya. Jadi ayo kita ikut menuai karena pengerja sudah pengerja sedikit, ladang sudah menguning. Ya, itu dulu Bu Uti.
dari saya. Halo? Ya, Ya. ya mungkin Ibu Uti nggak dengar ya. Oh ya, Puji itu Tuhan. dulu. Ya, terima kasih Pak George, luar biasa ya tambahannya. Memang hidup kita ini adalah merupakan ungkapan daripada apa yang kita percayai ya. Jadi kalau kita katakan kita percaya Yesus, ya Yesus harus nyata dalam hidup kita ya. Dan tidak mungkin kita mengabarkan berita Injil ya, tetapi hidup kita kacau. Itu tidak sesuai ya. Nah, luar biasa sekali bahwa di dalam Kristus Yesus kita diubah dari waktu ke waktu. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa yang bekerja dalam kita, itu Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Jadi tadi dikatakan bukan kita mengudus-nguduskan diri, tetapi kita juga harus tahu bahwa sudah dikuduskan. Jadi firman Tuhan, darah Yesus sudah menguduskan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan supaya kita hidup kudus di dalam segala hal. Dan di dalam segala aspek kehidupan kita, kuduslah kamu oleh sebab aku kudus. Dan ini memang merupakan penyangkalan diri, ya. Dan itu, nggak apa-apa, seperti tadi, nggak apa-apa, Tuhan itu maha tahu kok kita manusia. Oh no, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin nyata dalam kasih karunia? No, tidak. Ingat, kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nah, itu selalu diingatkan. Jadi itu ya, terima kasih Pak George. Saya serahkan. Uti sudah dengar?